Kembali di Anyu Sore, pemirsa, identitas pemilik Rubicon yang dipakai oleh Rafael Alun Trisambodo, pejabat kantor pajak Jakarta Selatan, akhirnya terungkap ke publik. Ternyata identitas pemilik Rubicon yang tertera di STNK mobil tersebut berada di gang sempit di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. KPK menemukan identitas pemilik mobil Rubicon yang digunakan Mario, anak Rafael Alun Trisambodo. Surat-surat mobil Rubicon tersebut masih menggunakan identitas orang lain yang tinggal di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Usai terbongkarnya identitas pemilik mobil tersebut, awak media langsung mendatangi alamat rumah yang tertera di dalam surat mobil tersebut di wilayah Mampang Perapatan. Ditemani Ketua RT 01 Kelurahan Mampang, Jakarta Selatan, melewati jalan sempit yang hanya mampu dilewati oleh kendaraan roda 2 ini. Akhirnya, alamat tersebut tertuju kepada satu rumah kontrakan. Diketahui STNK Rubicon tercatat atas nama Ahmad Saifuddin dan memang sempat berdomisili di rumah tersebut, namun telah meninggalkan kontrakan pada 2007 silam. Ketua RT 01 Kelurahan Mampang, Kamso Badrudin, meragukan pemberitaan atas kepemilikan kendaraan mewah tersebut. Pasalnya, keseharian Saifuddin beraktivitas hanya menggunakan kendaraan roda 2. Nggak neko-neko lah. Kalau sekarang ada berita kalau mempunyai mobil Rubicon, ya dia aja motornya butut gitu loh. Gitu loh. Motornya apa, Pak? Nggak tahu, pokoknya motor butut jadi. Motor tua ya? Iya, motor tua, apalagi Rubicon, ya nonsen lah. Nggak tahu kalau memang KTP-nya identitas dia dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu kan, nggak tahu. Gitu. Sementara Harley Davidson yang digunakan Mario Dandi diketahui tidak memiliki surat-surat resmi. KPK menegaskan klarifikasi harta Rafael yang tidak sesuai dengan profilnya ini tidak hanya dilakukan sekali. KPK akan terus menelusuri harta Rafael, terlebih jika ditemukan adanya transaksi mencurigakan. Pemirsa, merespon pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait adanya geng pejabat berduit di Kementerian Keuangan, Wakil Menteri Keuangan buka suara. Wamenkeu mengaku hanya mengetahui harta kekayaan yang mencurigakan di LHKPN. Isu adanya geng di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencuat dan menjadi sorotan masyarakat. Ini adalah imbas bergulirnya harta Rafael Alun Trisambodo yang dinilai mencurigakan. Bahkan PPATK mengendus adanya dugaan pencucian uang oleh Rafael. Selain itu, anak Rafael, Mario Dandi Satrio juga hobi pamer kendaraan mewah di media sosialnya. Namun Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan pihaknya tidak pernah mendengar adanya aktivitas geng seperti yang dimaksud jajarannya. Suhasil mengaku hanya mengetahui soal harta kekayaan yang mencurigakan di LHKPN. Kalau yang tadi soal geng-gengan yang saya dengar soal hartanya, yang harta seperti tadi. Yang geng-gengan tadi dijawab oleh Pak Prastowo. Terima kasih. Hal senada juga ditegaskan oleh juru bicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo. Pihaknya tidak bisa menjelaskan mengenai apa yang disampaikan KPK mengenai dugaan adanya geng di Direktorat Pajak, karena menurut dia geng tersebut tidak ada. Sebelumnya KPK menduga adanya geng di pejabat Kementerian Keuangan, namun menurut Pahala Nainggolan, geng yang dimaksud bukan seperti anak sekolah yang hobinya kumpul-kumpul. Sementara itu, terkait adanya gaya hidup mewah pejabat pajak, Sri Mulyani meminta agar klub motor gede Blasting Rider di Direktorat Jenderal Pajak dibubarkan karena menimbulkan persepsi negatif dan mencederai kepercayaan masyarakat. Heboh kepemilikan harta dengan jumlah fantastis pegawai Kementerian Keuangan, terutama Ditjen Pajak dan Bea Cukai, bukanlah hal baru. Sebelumnya ada nama Gayus Tambunan yang memiliki harta mencapai 100 miliar rupiah. Meski Gayus telah dijatuhi vonis 29 tahun penjara, namun Gayus telah menerima pengurangan masa tahanan sebanyak 3 tahun. Pada periode 2010-2011, nama Gayus Tambunan jadi perbincangan hangat di Indonesia. Kasus pidana yang dilakukan Gayus cukup berlapis, mulai dari memanipulasi pajak, menyuap hakim, menyuap petugas lapas, hingga membuat paspor palsu.
Terkuaknya kenakalan Gayus berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait jumlah harta kekayaan Gayus yang dianggap tak wajar. Sebagai pegawai pajak golongan 3A, harta Gayus Tambunan saat itu mencapai sekitar 100 miliar rupiah, padahal gajinya hanya 12,1 juta rupiah per bulan. Atas temuan PPATK itu, Bareskrim Polri melakukan penyidikan terhadap Gayus pada Oktober 2009. Pada 19 Januari 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah atau subsidi 3 bulan kurungan kepada Gayus karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Setelah melalui proses banding, kasasi dan peninjauan kembali, vonis terhadap Gayus malah bertambah menjadi 29 tahun penjara. Namun sejak ditetapkan sebagai terpidana, setiap tahunnya Gayus selalu mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Pada 2012, Gayus Tambunan mendapat remisi hari kemerdekaan sebanyak 3 bulan dan remisi khusus Idul Fitri 1 bulan. 2013, Gayus mendapat remisi jelang Lebaran 1 bulan 15 hari. Lalu pada 2014, ada remisi Natal dari Kemenkumham Jawa Barat sebesar 1 bulan 15 hari. Pada 2015, Gayus lagi-lagi dapat remisi Idul Fitri 1 bulan 15 hari. Kemudian pada 2016 dan 2017, Gayus kembali dapat remisi masing-masing 6 bulan karena dinilai berkelakuan baik. Padahal Gayus sempat kedapatan keluyuran sedang berada di sebuah restoran di Jakarta. Pada 2019 ada remisi Idul Fitri sebesar 6 bulan. Selanjutnya pada tahun 2020 remisi 2 bulan kembali didapatkan Gayus. 2021 masa tahanan Gayus lagi-lagi berkurang 6 bulan. Dan pada 2022 Gayus kembali mendapat remisi selama 2 bulan. Jika ditotal selama hampir 11 tahun di penjara, Gayus sudah mendapat remisi kurang lebih 36 bulan. Dengan vonis yang diterima Gayus, harusnya ia baru bisa bebas penjara pada 2040. Namun dengan adanya remisi setiap tahun, Gayus bisa menghirup udara segar paling lama pada tahun 2032. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan pemilu 2024 ditunda hingga Juli 2025. Keputusan ini berdasarkan gugatan Partai Prima yang merasa dirugikan oleh KPU karena tidak lolos verifikasi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menerima gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU terkait pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. KPU diminta menunda pemilu hingga tahun 2025. Partai Prima mengugat KPU karena merasa dirugikan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat calon peserta pemilu 2024. Gugatan dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu telah diputus oleh Majelis Hakim pada 1 Maret 2023. Hakim Ketua mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU untuk mengulang tahapan pemilu yang berimbas pada penundaan pemilu 2024. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat, ya. Kemudian menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materi sebesar 500 juta rupiah. Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. KPU akan menempuh upaya hukum banding terhadap keputusan PN Jakarta Pusat. KPU menyatakan dengan tegas menolak putusan Pengadilan Jakarta Pusat. Menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Yarich menyebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda tahapan pemilu sampai Juli 2025 belum ingkrah. Ditemui di gedung Kemensesnek Jakarta, Edward mengatakan secara etik ia tidak boleh berkomentar terkait putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Apalagi posisinya sebagai Wamenkumham dikhawatirkan bisa disalah-tafsirkan jika ia menanggapi lebih jauh. Sambil menunggu proses perkara yang masih berlanjut, Edward meminta seluruh pihak terkait untuk saling menghormati. Setelah putusan pengadilan nantinya sudah ingkrah, baru Edward akan menanggapi putusan tersebut. Sekarang posisinya sebagai pejabat negara. Pejabat negara itu tidak boleh berkomentar terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena itu bisa disalah-tafsirkan mempengaruhi kekuasaan yang lain. Jadi kita harus saling menghormati sesama lembaga negara ya, bahwa pengadilan itu pada kekuasaan yudikatif, perkara ini belum inkrah, biarkanlah perkara itu berjalan sampai betul-betul dia sudah mempunyai kekuatan. Komisi Yudisial akan mendalami putusan Hakim PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda pemilu. Salah satu yang akan didalami adalah dugaan pelanggaran etika dan pedoman perilaku hakim yang mengeluarkan putusan. Bisa jadi dengan memanggil hakim atau majelis hakim yang bersangkutan untuk dimintakan klarifikasi. Apabila ada dugaan pelanggaran perilaku yang kuat, maka Komisi Yudisial akan segera melakukan pemeriksaan terhadap hakim. Sementara itu pemirsa, Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima mengklarifikasi anggapan sejumlah pihak yang mengatakan jika partainya menggugat sengketa pemilu. Partai Prima sebagai penggugat mengatakan bahwa yang mereka gugat adalah keputusan KPU yang tidak meloloskan mereka sebagai peserta pemilu tahun 2024. KPU menurut Prima dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya Prima juga sudah beberapa kali melakukan proses hukum saat partainya dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, di antaranya ke Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena itu Partai Prima meminta semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta meminta agar hak politik mereka segera dipulihkan dan menjadi peserta pemilu tahun 2024. Bahwa kami menanggapi menempuh upaya hukum putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekaligus juga mengklarifikasi pernyataan-pernyataan dari banyak pihak yang telah kemudian merespon secara keliru hasil putusan dari Pengadilan Negeri tersebut. Jadi kami perlu menyampaikan bahwa yang kita ajukan ke Pengadilan Negeri itu bukan sengketa pemilu. Ya, ini banyak disalahpahami. Karena kita juga paham bahwa Pengadilan Negeri tidak punya wewenang untuk mengadili sengketa pemilu. Yang kita ajukan ke sana adalah PMH. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, yang telah kemudian menghambat hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Itu yang menjadi materi utama dari permohonan gugatan kita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perlu diketahui. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Proses penganugerahan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa ini telah melalui tahapan akademik yang ketat dan berjenjang selama 1,5 tahun.
Kontribusi pemikiran dan dedikasi Erick Thohir pada bidang manajemen strategi melalui implementasi strategi transformasi dalam bisnis di BUMN dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa oleh Universitas Brawijaya. Gelar ini diberikan kepada Menteri BUMN ini dalam sidang Senat Terbuka Universitas Brawijaya. Dalam orasi ilmiahnya, Erick Thohir memaparkan tentang transformasi BUMN dengan kebijakan globalisasi ala Indonesia. Sekarang dengan situasi dunia sedang seperti ini, tentu kita penting sekali, kita harus mempunyai strategi sebagai bangsa untuk menghadapi globalisasi dan perubahan yang terjadi saat ini. Penganugerahan gelar kepada Erick Thohir sudah melalui tahapan sesuai regulasi dan telah disetujui oleh Senat Akademik, termasuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansa, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pada Rakernas PAN pekan lalu, Erick Thohir direkomendasikan menjadi calon wakil presiden. Erick disandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ya, meski calon presiden dan wakilnya akan dibahas dengan rekan koalisi, tapi dalam sambutannya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberi sinyal keras dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Pasalnya keduanya punya kinerja baik dalam memimpin. Tiga terdakwa tragedi Kanjuruhan dari instansi kepolisian Wahyu Setio Pranoto, Bambang Sidik, dan Has Darmawan melalui kuasa hukumnya meminta kliennya dibebaskan dari dakwaan. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.